sebelahku. Keadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Shalom pemirsa Live Channel, selamat berjumpa dalam program acara Renung. Pemirsa yang terkasih, saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM akan mengantar kita semua dalam permenungan memasuki minggu biasa yang ke-6. Pemirsa yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dengan hening sejenak dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau berkenan memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan berkenan menguatkan kami dengan berkat-berkat yang senantiasa kami butuhkan dalam hidup kami. Syukur juga atas sabda yang senantiasa Engkau gaungkan dalam hidup kami, untuk mengantar kami kepada hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu, agar kami boleh merenungkannya dan menjadikannya pegangan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa Live Channel yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memasuki minggu biasa yang ke-6. Bacaan Injil yang akan mengantar kita dalam permenungan minggu biasa yang ke-6 ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 26 tentang ucapan bahagia dan peringatan. Mari kita dengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus turun bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya
upahmu besar di surga. Karena secara demikian, nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Live Channel yang terkasih, dalam beberapa kesempatan atau dalam beberapa media sosial kita seringkali melihat atau diingatkan atau dibaca oleh kita seruan jangan lupa bahagia. Awalnya ketika saya pertama kali mendapatkan semacam pesan itu, saya juga menganggap itu sebagai angin lalu, sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang menarik bahwa kenapa banyak orang kemudian sekarang mengingatkan satu dengan yang lain, jangan lupa bahagia. Jangan-jangan untuk bahagia itu orang bisa lupa. Orang bisa tidak tahu lagi caranya bagaimana untuk bahagia. Saudara-saudari yang terkasih pemirsa Live Channel, anggapan yang kadang juga dianggap sebagai guyonan ini kiranya menarik untuk kita lihat kembali. Seorang psikiater, pemuka psikiater di Eropa, namanya Dr. Viktor Frankl, dia pernah menulis sebuah buku, judulnya Man's Search for Meaning. Sedikit tentang informasi tentang orang ini, tentang Viktor Frankl ini, dia mempunyai teori tentang logoterapi. Orang mungkin juga pernah mendengar bahwa ada teori lain tentang psikoanalisis dari Sigmund Freud atau yang lainnya. Viktor Frankl juga disandingkan dengan Sigmund Freud ini, tapi mempunyai pendekatan yang berbeda tentang bagaimana meneliti atau melihat perilaku orang. Kalau dalam psikoanalisisnya Sigmund Freud, orang diajak untuk mengatakan hal-hal yang sulit untuk diceritakan. Sedangkan Viktor Frankl dalam logoterapinya meminta atau menekankan agar seseorang mendengarkan hal-hal yang sulit untuk didengarkan. Itu secara singkat tentang teori mereka. Dalam buku itu, saudara-saudari yang terkasih, Viktor Frankl itu menjelaskan bahwa bukan hanya tentang teori itu, tetapi bagaimana sampai akhirnya dia menemukan teori itu, teori logoterapi itu. Dia menemukan teori ini dalam sebuah situasi yang menarik, yaitu ketika dia berada dalam kamp konsentrasi ketika zaman Nazi. Di dalam kebengisan dan kekejaman rezim itu, dia ada dalam salah satu tahanan dalam kamp konsentrasi itu. Dalam tahanan itu, dia melihat bagaimana penderitaan yang luar biasa dialami oleh banyak tahanan dan hampir semua tahanan. Sehingga pemirsa yang terkasih, kita bisa juga membayangkan bagaimana Viktor Frankl itu melihat kekejaman itu dan kemudian juga mungkin mengalaminya sendiri. Tapi di lain pihak, selain melihat kekejaman yang ada, penderitaan yang ada, dia juga melihat dan mengobservasi bahwa dengan mata kepala sendiri dia mengetahui bagaimana tahanan masih ada yang memiliki makna hidup dan bertahan lebih lama di dalam tahanan, sehingga ada yang seperti Viktor Frankl itu bisa akhirnya bebas dan melanjutkan hidup di luar kamp konsentrasi itu.
Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Seperti Viktor Frankl sendiri, dia bisa bertahan karena dia mempunyai ambisi agar tulisan-tulisan yang dia tulis selama dalam kamp konsentrasi itu pada akhirnya bisa dipublikasikan. Sehingga apa yang menjadi fokusnya adalah bagaimana agar dia selalu bisa menyembunyikan naskah-naskahnya dari serdadu Nazi. Sehingga pada akhirnya tulisan-tulisannya bisa dipublikasikan. Hal ini pun juga kelak akhirnya dijelaskan bagaimana orang-orang yang lain itu, tahanan-tahanan lain itu kemudian bisa bertahan juga karena mereka bisa menemukan makna hidup. Bisa menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan itu. Alasannya banyak. Kalau Viktor Frankl tadi alasannya agar tulisannya bisa dipublikasikan. Kalau orang-orang yang lain itu macam-macam. Ada yang karena ingin tetap bisa bersama dengan keluarganya, karena dia percayakan Tuhan. Seperti ada orang kudus, Maximilianus Maria Kolbe juga mengalami itu. Pengalaman itu membuat Santo Maximilianus bertahan, walaupun juga akhirnya dia mempertaruhkan nyawanya untuk tahanan yang lain. Para pemirsa yang terkasih, dalam buku itu dijelaskan bahwa makna hidup itu tidak hanya yang sederhana-sederhana, tetapi juga yang mendalam, yaitu bagaimana orang menemukan Tuhan dalam hidupnya. Menemukan bahwa Tuhan yang dia imani bisa tetap menjadi kekuatannya. Kalau dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari tentu kebahagiaan yang bisa mengganggu kita adalah salah satunya ketika orang-orang di sekitar kita mengganggu. Ada misalnya istri yang cuek, suami yang terlalu mengikuti keinginan sendiri, anak-anak yang nakal, pekerjaan yang berat. Semua itu seringkali bisa membuat orang tidak bahagia, terganggu kebahagiaannya. Tetapi kita perlu sadar bahwa kebahagiaan yang semacam itu tidak bisa kita kendalikan karena orang-orang di luar kita tidak mampu kita kendalikan hidupnya. Yang hanya bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Tentu kalau dalam kehidupan sehari-hari, hiburan-hiburan televisi atau media-media sosial bisa membantu kita untuk bahagia, tetapi kiranya kita juga perlu sadar bahwa itu seringkali tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Pemirsa Live Channel yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini mengetengahkan bagaimana Yesus mengajar para murid dan ke-12 rasul yang baru saja dipilihnya dengan sabda bahagia. Sehingga kalau kita merunut ke belakang, dalam ayat ke-12 dari bab 6 itu Yesus memilih ke-12 rasul. Sehingga banyak orang yang mengikuti Yesus menjadi murid-murid Yesus, dan pada akhirnya Yesus memilih 12 dari antara banyak orang itu untuk menjadi rasulnya. Setelah memilih ke-12 rasul, Yesus dalam kisah selanjutnya dikatakan memperlihatkan kepada ke-12 rasul dan murid-murid yang banyak itu kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melepaskan orang-orang yang terikat dari roh jahat. Dan kemudian setelah Yesus memberikan penglihatan akan kuasa Yesus itu akan sakit penyakit dan roh jahat itu, Yesus memberikan sabda bahagia ini. Dengan demikian saudara-saudari terkasih, bagi Yesus apa yang perlu dimiliki oleh para rasul dan murid-muridnya pertama-tama adalah kebahagiaan. Kalau orang sudah mempunyai kebahagiaan dalam hidupnya, apapun yang akan dialami, apapun yang akan dijumpai dalam hidupnya, orang tidak akan serta-merta terpengaruh secara langsung. Sehingga para rasul dan para murid diingatkan akan sabda bahagia ini, bahwa untuk mengikuti Yesus pertama-tama adalah jangan lupa bahagia. Bagaimana caranya? Yesus mengingatkan bahwa ukuran bahagia yang ditekankan oleh Yesus bukan pertama-tama kebahagiaan dunia. Tetapi pemirsa yang terkasih,
Yesus mengingatkan bahwa memang tidak ada larangan untuk sukses, tidak ada larangan untuk menang, tidak ada larangan untuk menjadi kaya, menjadi sehat. Tetapi Yesus membuka wawasan banyak orang dan kita semua tentunya bahwa dari sabda bahagia itu, kantus firmusnya atau tekanannya bukan pada apa yang dialami, tetapi bagaimana relasi kepercayaannya dengan si empunya kehidupan. Sehingga dengan demikian, yang membuat orang terpuruk, membuat orang miskin, membuat orang kalah, membuat orang sakit, bukan pertama-tama hal-hal yang duniawi, tetapi semua itu terjadi karena orang kurang mampu meletakkan kepercayaannya kepada si empunya kehidupan itu. Sehingga kalau kita kemudian meletakkan hidup kita kepada Sang Pemilik hidup, kita kiranya akan mampu melihat kebahagiaan itu bukan hanya berdasarkan situasi, bukan hanya berdasarkan pengalaman nyata yang kita alami, bukan hanya berdasarkan apa kata orang, tetapi kita mempunyai kebahagiaan karena dalam situasi apapun kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa pengalaman sedih hari ini tidak akan kita alami seterusnya, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami juga kebahagiaan apabila kita terbuka untuk apa yang dijanjikan Tuhan pada kita. Pemirsa Live Channel yang terkasih, hidup kita tentu tidak hanya berhenti pada hal-hal yang kita lihat, tetapi kita juga mempunyai harapan. Yesus mengingatkan kita bahwa harapan itulah yang membuat kita mampu bertahan. Kalau Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita memiliki iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih, karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan kasih itu dalam pengorbanan hidupnya. Sehingga pemirsa yang terkasih, sebagai orang yang beriman, pengorbanan seharusnya menjadi cara hidup kita. Dan melalui pengorbanan itu, kita juga mengalami kebahagiaan. Seperti seorang ayah ketika dia pergi keluar kota untuk suatu tugas, seringkali yang diingat bukan apa yang ingin dicarinya untuk diri sendiri, tetapi apa yang akan dibawa untuk anak dan istrinya, dan kebahagiaan anak istrinya yang menjadi utama. Sehingga pemirsa yang terkasih, semoga kebahagiaan kita bukan melulu pada apa yang kita terima, tetapi justru pada apa yang bisa kita beri pada orang-orang lain. Semoga pemirsa yang terkasih, kita diberi kesempatan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mampu menjadi orang-orang yang pertama-tama memberi kebahagiaan, bukan meminta kebahagiaan. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi murid-murid Yesus yang bahagia. Akhirnya, jangan lupa bahagia karena Tuhan senantiasa menjanjikan kepada kita berkat dan rahmat-Nya. Pemirsa yang Live Channel yang terkasih, akhirnya mari kita mohon berkat dari Tuhan agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan pesan Tuhan itu, dan kita mohon doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami penghiburan dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Semoga kami membuka hati dan pikiran kami untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami senantiasa berpaut padamu dan percaya bahwa hidup dan mati kami ada dalam nama-Mu, dan kebahagiaan kami bukan pada apa yang kami alami, tetapi karena Engkau sendiri yang senantiasa menyertai kami. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa Live Channel yang terkasih, akhirnya kita akan berpisah pada program acara renung dalam minggu biasa yang ke-6 ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati
dan semoga senantiasa mampu menjadi kebahagiaan bagi sesama. Tuhan memberkati. Kristus menyerahkan diri, tubuh dan darahnya kita sambut dengan cinta. Kita dipersatukan dan didamaikan dengan dirinya, tubuh dan darahnya, santapan jiwa kita. Indahkan hukumnya, sendengkanlah telingamu. Lakukan kehendaknya dengan budi sempurna. Wartakan sabdanya dalam perkataan dan perbuatan, menjadi saksi